Jadi hidangan ini tuh menurutku kenapa dia populer juga karena bikinnya mudah, bahan-bahannya simple dan juga teksturnya tuh menarik. Dan kalau didiamkan, misalnya buat bekal gitu ya, bikin siang buat dimakan sore itu bakalan tetap kayak gini. Buku keduaku sudah terbit ya, kalian bisa dapatkan secara online atau di toko buku seluruh Indonesia. Jangan sampai kehabisan. Halo, welcome back to my channel, Devina Hermawan. Hari ini kita akan bikin torisoboro dong atau torisoboro bento ya. Ini khas Jepang pastinya, yang murah meriah tapi enak, bisa jadi favorit satu keluarga termasuk anak-anak ya. Dan masih dalam rangka aku dapet challenge dari Bright Guest untuk masak masakan fancy nggak lebih dari 50.000. Dan tadi juga bener banget, ini aku juga belanja bener-bener nggak sampai 50.000. Aku udah tulis juga totalnya di description box. Dan ini bisa untuk 4-5 porsi ya. Jadi cukup banyak, cukup mengenyangkan, dan buat dibikin jadi makanan fancy ini tuh gampang. Tinggal ditata dikit, digarnish dikit, pastinya hidangan yang spesial buat keluarga. Walaupun sebenarnya sangat sederhana, tapi yang menarik dari torisoboro dong ini menurutku adalah semua teksturnya tuh kecil-kecil, jadi menyerupai sama nasi, dimakan dingin juga itu bakalan tetap enak. Nanti kita bahas untuk tips and tricksnya. Gak cuman bahan bakunya aja yang hemat, tadi juga aku udah isi ulang Bright Guest 12 kg yang pasti gak kalah hemat. Mungkin kalau yang selama ini kalian menganggap bahwa Bright Guest ini mahal, nyatanya ya Bright Guest 12 kg kini harganya juga sama, terjangkaunya sama LPG 12 kg. Dan kalian bisa langsung pesan ke Pertamina Delivery Service atau kalian bisa akses langsung lewat websitenya. Oke, langsung aja bahan-bahannya. Jadi kan hari ini kita mau bikinnya torisoboro ya. Tori udah pasti pakai ayam. Di sini aku akan bikinnya dua style. Yang pertama ini yang lebih klasik, Japanese style. Yang satu lagi kita akan bikin yang versi pedas ya, jadi mungkin yang lebih lokalnya gitu ya. Untuk yang versi Jepangnya di sini kita akan perlu ayam giling, kecap asin, gula palem atau gula biasa nggak apa-apa, bawang putih, jahe, dashi powder atau bisa ganti kaldu ayam, dan juga ini opsional arak masak, sake atau kalian bisa ganti jus apel. Untuk yang versi lebih lokalnya kita akan perlu sama ayam giling, saus tiram, kecap ikan, bawang putih cincang, cabai rawit cincang, kalian bisa sesuaikan aja jumlahnya. Dan juga mungkin nanti kita akan perlu bumbu-bumbu seperti gula dan juga penyedap. Nah, untuk telurnya kita akan bikin telur orak-arik, cuman yang orak-ariknya tuh kecil-kecil gitu ya. Dan buat nambah rasa, di sini aku akan tambah juga kecap asin dan juga dashi powder, atau kalian bisa skip cuman kasih garam, merica, itu juga nggak masalah ya. Nah, untuk sayurnya kalian bisa pakai buncis, bisa pakai kapri, atau mungkin sayuran lain juga nggak apa-apa. Di sini aku pakai buncis dan aku akan bikinnya ini jadinya style gomae ya, kayak yang Japanese cold dish. Kita akan perlu wijen yang udah disangrai dan juga kecap asin sama nanti gula. Terus terakhir pastinya kita akan perlu nasi. Oke, langsung aja. Ini yang pertama kita akan marinasi dulu untuk ayamnya. Ini kita akan bikin dulu yang Japanese style. Kecap asin, gula, dashi powder, air jahe, dan juga sedikit bawang putih, ini opsional ya. Lalu kita akan aduk rata. Untuk mirinnya kita akan masukin belakangan ya, nanti sebelum dimasak. Dan untuk yang versi lokal di sini kita akan marinasi ayamnya dengan kecap ikan, saus tiram, gula dan juga penyedap, lalu kita akan aduk rata ya. Bawang putihnya nanti itu bakalan dimasak. Dan sambil nunggu kita akan siapkan dulu ini untuk buncis gomae-nya ya. Kita akan rebus dengan gula garam, selain akan memberikan rasa juga itu bikin si warna buncisnya lebih cerah ya. Ini sekitar 2-3 menit aja cukup. Lalu kita akan bilas dengan air dingin supaya warnanya tetap segar dan juga proses memasaknya berhenti. Lalu kita akan iris-iris. Ini sebenarnya irisnya kalian boleh seperti koin bulat-bulat gini, boleh juga memanjang ya, itu terserah. Cuman kalau aku lebih prefer ini potongannya memang kecil-kecil seperti ini. Untuk wijennya ini udah disangrai ya supaya wangi. Kita akan tumbuk, boleh pakai ulekan, boleh misalnya masukin plastik kalian tinggal pakai rolling pin, itu juga bisa. Dan aku akan campur juga dengan gula, juga kecap asin, kita diaduk lagi.
Pastikan ada bagian wijennya yang udah cukup halus supaya nanti rasanya dia lebih keluar lagi ya. Tuh, dia udah jadi paste kayak gini, ada yang masih utuh juga nggak apa-apa. Terus kita akan aduk aja ke buncisnya tadi dalam keadaan dingin, nggak perlu dimasak lagi. Oke, sekarang untuk telurnya. Nah, telur ini kan sebenarnya sesuatu yang simple banget, tapi telur kalau misalnya kita handlingnya beda pun hasilnya berbeda. Ya, di sini pertama kita akan kocok dulu, lalu kita beri kecap asin dan juga dashi powder atau kaldu bubuk. Dan juga jangan lupa ini kita akan kasih gula ya. Selain buat nambahin rasa, nanti kalau kita tambah gula tuh tekstur si telurnya dia jadinya lebih empuk. Dan ini kita akan panaskan wajannya di api sedang ke kecil. Jadi kita emang bakalan masaknya tuh pelan-pelan supaya nanti telur yang dihasilkan tuh kecil-kecil seperti butiran nasi, sensasi makannya pun jadinya lebih menarik. Sambil diaduk aja terus, pelan-pelan ya, semakin banyak telur yang kalian masak pastinya matangnya juga akan semakin lama. Tuh, dia perlahan akan matang sambil kita aduk terus di api kecil. Nah, kalian juga bisa lihat di sini aku menggunakan LPG bright gas, jadinya apinya itu biru merata ya. Dan selain itu yang aku suka dari bright gas juga itu warna tabungnya tuh cantik banget dan membuat tampilan dapur jadi lebih fancy namun tetap minimalis. Baik kalian pilih bright gas atau LPG 12 kg, hematnya itu tetap sama. Nah, kalian udah lihat ini udah jadi, butirannya tuh kecil-kecil dan juga warnanya cantik ya. Kita ini nggak akan masak sampai kering, lalu kita akan pindahkan aja ke mangkok dan kita tutup supaya ini nggak kering karena kita masih akan lanjut masak. Oke, sekarang kita akan proses ayamnya. Ayamnya juga kita akan bikin dia pecah-pecah kecil-kecil tapi tetap teksturnya tuh masih lembut, jadi nggak keset ya, dikunyahnya tuh nggak keset. Nah, supaya bikin nggak keset tadi kan kita udah marinasi, jadi fungsinya marinasi selain memberikan rasa yang meresap juga dia ayamnya tuh jadi nggak keset. Pertama, untuk yang Japanese style ini ayamnya kita akan kasih mirin, tadi kan kita belum masukin, dan juga air ya. Air ini yang bakal bikin ayamnya nanti matangnya tuh kepecah-pecah. Terus kita akan masak di api kecil sedang seperti biasa. Kalau semuanya udah matang, dia pasti agak berair seperti ini, nggak apa-apa. Lalu apinya dibesarkan sedikit ya. Kita masak lagi sampai bumbunya meresap, tapi jangan sampai terlalu kering. Sama halnya untuk yang kita bikin local versionnya, ini sebenarnya bumbunya tuh mirip kayak pad krapau ya, chicken thai basil kalau kalian tahu. Cuman kita nggak pakai basil pastinya. Nih bedanya, kita akan tumis dulu bawang putih dan juga cabai rawit. Udah lumayan wangi, kita siapin ayamnya tadi dicampur sama air, diaduk rata, lalu proses memasaknya sama persis kayak tadi ya, supaya pecah-pecah juga ayamnya. Aku akan nambahin kecap asin hitam atau dark soy sauce, cuman ini opsional ya, supaya warnanya lebih gelap. Ini dua-duanya nih mirip, tapi dagingnya doang ya yang beda kan ya. Nah, overall jadi hidangan ini tuh menurutku kenapa dia populer juga karena bikinnya mudah, bahan-bahannya simple dan juga teksturnya tuh menarik. Dan kalau didiamkan misalnya buat bekal gitu ya, bikin siang buat dimakan sore itu bakalan tetap kayak gini gitu. Rasanya juga bakalan kayak gini. Bahkan si nasinya mungkin dia bakal lebih meresap lagi dari aroma dan juga rasanya. Nah, untuk rasanya sendiri ya, kalau yang Japanese sudah kebayang ya, dia bisa dibilang kayak teriyaki gitu ya. Terus ada aromanya halus dari ada jahenya, ada sedikit bawang putihnya, dan buncisnya ini juga dengan kita tambahin wijen itu dia rasanya tuh semakin kaya ya. Hidangan simple tapi rasanya kaya. Kalau untuk yang kita bikin yang versi pedesnya, ini kalau buat pencinta pedes sudah pasti wangi dan juga dia lebih kerasa lebih tajam aromanya. Kan kita tadi pakai kecap ikan, jadi kayak ada aroma sedikit kayak terasinya gitu mungkin ya kalau kalian mau bayangin. Sama juga karena ini ditumis dulu, jadi pasti aroma garlicnya dia lebih
ngangkat. Jadi tinggal dipilih aja, kalau anak-anak mungkin pastinya lebih cocok yang Japanese style ya. Oke, kalau gitu selamat mencoba di rumah ya. Ini walaupun ekonomis murah tapi rasanya pun spesial ya. Tadi cuma 50.000 modalnya bisa dapat hampir 4 porsi dan kenyang lagi ya. Untuk info lebih lanjut tentang Bright Gas juga kalian bisa cek langsung di sosial medianya atau di websitenya. Kalau kalian recook juga jangan lupa tag Devina Hermawati, Devi's Pantry di Instagram. Like, subscribe, share, komen, dan lain-lain. Stay tune terus and see you in the next video. Yang pedes.